PLT Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Amalia Adininggar Widiasanti mengatakan data luas panen dan data produksi serta produktivitas padi sangat penting untuk menentukan stok padi dan beras di Indonesia. Ini kan akan menentukan berapa sebenarnya defisit atau surpluskah di bulan itu untuk padi yang notabene adalah nanti padi kemudian menjadi beras dan beras nanti menjadi makanan pokok masyarakat Indonesia. Amalia yang akrab disapa Winnie ini mengatakan inflasi di Indonesia sekarang ini termasuk yang paling terjaga dibandingkan dengan negara lain. Di tengah tekanan harga-harga yang meningkat, kita sukses sebenarnya mengendalikan inflasi. Ada efek lanjutan dari pandemi atau geopolitik yang terjadi di berbagai negara, itu ternyata memberikan tekanan inflasi global, tetapi untuk Indonesia berhasil untuk dikendalikan. Jadi ini satu prestasi sebenarnya yang perlu kita hargai. Halo sahabat Liputan6.com, apa kabar? Program Bincang Liputan 6 kembali hadir ke hadapan Anda bersama saya Teddy Trisetyo Berti. Dalam program Bincang Liputan 6 kali ini kita kedatangan tamu spesial yang akan menjawab soal isu ketahanan pangan. Untuk menjadi negara yang hebat tentunya dibutuhkan ketahanan pangan yang didukung oleh data sainsnya. Langsung saja saya kenalkan kepada sahabat Liputan6.com, PLT Kepala Badan Pusat Statistik RI, Amalia Adininggar Widiasanti. Halo Bu Winnie, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Bu Winnie sudah berkenan hadir di program Bincang Liputan 6 dari kami Liputan6.com. Baik. Oke Bu Winnie, tadi di awal saya sudah singgung Bu soal isu ketahanan pangan dan juga yang didukung dengan data sains. Nah kali ini saya ingin bertanya soal seberapa lengkap atau mewakilikah data pertanian dan data pangan yang dimiliki oleh BPS saat ini Bu? Ya, jadi BPS ini sebagai lembaga penyedia statistik nasional tentunya berupaya keras untuk terus meningkatkan kualitas dan variasi dari data. Nah, salah satunya adalah menyediakan data pertanian dan juga data pangan. Nah, sebagai contoh, kami minggu lalu baru saja rilis sensus pertanian 2023. Ini sensus pertanian itu adalah data dasar pertanian yang mencakup mengenai struktur pertanian kita, kemudian jenis komoditasnya juga lengkap, dan usaha pertanian apa saja yang ada di Indonesia, baik secara jumlah maupun sebarannya berdasarkan wilayah di Indonesia. Selain itu, BPS juga saat ini punya data produksi yang sudah kami rilis secara resmi, terutama data padi. Kita menggunakan kerangka sampel area. Ini adalah metodologi yang diperbarui dan ditingkatkan kualitasnya untuk bisa kami memprediksi kapan padi itu akan panen, kemudian berapa jumlah produksi padi, gabah, dan seterusnya. Itu yang kita sebut dengan KSA padi. Dan bulan lalu, di bulan November, kami juga baru saja merilis data produksi jagung menggunakan metodologi yang sama dengan metodologi yang kami gunakan untuk menghitung produksi padi. Jadi tentunya data-data ini bisa menjadi basis ataupun referensi bagi para pemangku kepentingan untuk kemudian menggunakan data ini dalam rangka memperkaya informasi, mempertajam kebijakan, dan semua masyarakat tanpa terkecuali bisa menggunakan data ini. Jadi yang jelas cakupannya tentu sangat besar ya Bu Betul. ya, data ini untuk digunakan. Nah selanjutnya ini kan Bu, BPS ini telah memiliki data luas panen, kemudian juga data produksi dan produktivitas padi di Indonesia. Seberapa pentingkah Bu data tersebut saat ini? Tentunya data ini kan akan menjadi sangat penting. Ini data kami produksi tiap bulan, di mana data luas panen, produktivitas, dan produksi yang dimiliki oleh BPS ini
menjadi referensi untuk Bulog menentukan berapa besar harus impor, kemudian juga menentukan stok padi dan beras di Indonesia, dan juga nanti ini bisa digunakan untuk seberapa besar kemudian digunakan oleh Kementerian Pertanian misalnya dalam menyalurkan jumlah bibit ke petani ataupun seberapa besar subsidi pupuk yang harus kita salurkan. Nah, ini pun juga menjadi referensi bagi kami seberapa selisih antara produksi dengan konsumsi. Ini kan akan menentukan berapa sebenarnya defisit atau surpluskah di bulan itu untuk padi yang notabene adalah nanti padi kemudian menjadi beras dan beras nanti menjadi makanan pokok masyarakat Indonesia. Jadi pemanfaatan dari data produksi padi ini tentunya sebagai dasar bagi berapa penyerapan gabah dari petani, kemudian untuk menghitung cadangan beras nasional, dan ini pun juga digunakan untuk menghitung neraca komoditas. Dan neraca komoditas ini kan penting, berapa kita memproduksi, berapa dikonsumsi, sehingga bisa menentukan apakah di bulan-bulan ini kita mengalami surplus ataupun defisit dari beras. Ini penting karena ini terkait dengan yang tadi Mas tadi sampaikan, ketahanan pangan. Ya. Tadi di awal saya juga sudah singgung, Bu Winnie, soal data science. Ini kan hal yang sangat penting tentunya untuk mendukung ketahanan pangan. Dengan menggunakan data science ini, apakah BPS juga bisa melihat supply dan juga demand pangan, Bu? Iya, jadi salah satu data science ataupun big data. Jadi dengan perkembangan teknologi kan tentunya BPS juga harus update terhadap perkembangan teknologi. Big data kami manfaatkan, kemudian juga data science kami gunakan. Jadi beberapa adopsi teknologi yang BPS gunakan, salah satunya adalah kami menggunakan teknologi remote sensing dan artificial intelligence untuk mengidentifikasi berapa potensi lahan pertanian. Kami juga dari hasil identifikasi remote sensing itu, kami bisa mengidentifikasi fase tumbuh padi. Nah, ini terus metodologi ini kami kembangkan bersama-sama dengan Kementerian PPN Bappenas dan juga Kementerian Pertanian. Bahkan negara-negara lain juga belajar dari Indonesia tentang pemanfaatan teknologi remote sensing ini untuk menghitung ataupun menghasilkan statistik padi. Jadi Indonesia sudah cukup advance juga dibandingkan negara lain, ini yang perlu kita hargai. Yang kedua, kami kan baru saja awal minggu ini merilis hasil survei biaya hidup 2022. Nah, salah satu data yang kami sediakan itu berasal dari survei kita kepada konsumen mengenai bagaimana mereka memanfaatkan pasar online atau transaksi melalui e-commerce. Jadi kita juga tangkap bagaimana perilaku konsumen yang menggunakan pasar online sebagai salah satu upaya mereka juga untuk memenuhi konsumsinya. Ketiga, saya juga ingin menyampaikan Indonesia dalam hal ini BPS dipercaya sebagai oleh UN untuk menjadi regional hub data center untuk big data and data science. Jadi UN ini aja percaya kepada Indonesia untuk menjadi UN regional hub on data science and big data. Itu untuk cakupan wilayah Asia Pasifik. Bu, ya, itu tentunya sangat besar ya, sahabat liputan6.com. Bagaimana tadi data science ini bisa mendukung, bukan hanya mendukung masyarakat, tapi juga mendukung masyarakat secara global. Betul. Dan kami juga baru saja ada MOU dengan National Statistic Office of China atau BPS-nya Cina untuk kita nanti saling tukar pengalaman dan juga tukar pengetahuan
bagaimana kita bisa memanfaatkan big data untuk meningkatkan kualitas statistik baik di Indonesia maupun di Cina, dan juga untuk meningkatkan variasi atau keberagaman dari data statistik yang dapat kita hasilkan, karena big data ini merupakan salah satu sumber data yang luar biasa yang perlu kita manfaatkan. Jadi transfer knowledge itu sudah dilakukan ya Iya. dengan negara sahabat yaitu Cina. Nah kemudian tadi Bu ini juga sudah menjelaskan bagaimana turunan dari data science, remote sensing Iya. tadi juga sudah disinggung. Kemudian saya ingin bertanya masih berkaitan dengan data science ini Bu. Apakah BPS juga membantu lewat data science ini membantu pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian dalam menciptakan swasembada pangan Bu? Tentunya peranan dari BPS adalah penyedia data, dan kami tentunya bekerja sama dan saling bahu-membahu dengan Kementerian Pertanian untuk kita bisa menghasilkan data dan informasi yang objektif, yang sesuai dengan fakta di lapangan, dan tentunya ini sangat membantu dari tidak hanya Kementerian Pertanian, tetapi juga kementerian dan lembaga lain yang terkait dengan pangan, misalnya Bappenas, Badan Pangan Nasional, ataupun Bulog, dan juga stakeholder lainnya, sehingga kami berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menyediakan data yang dibutuhkan. Jadi bukan hanya Kementerian Pertanian saya, sahabat liputan6.com, tapi bagaimana badan-badan dan juga kementerian lainnya. Nah selanjutnya saya masih ingin bertanya soal data science nih Bu. Apakah BPS bisa juga memprediksi soal kebutuhan impor pangan nasional Bu ini? Jadi data science tentunya berpotensi untuk dimanfaatkan dalam rangka memprediksi atau memperkirakan berapa jumlah impor yang dibutuhkan. Memang saat ini BPS membantu untuk menghitung berapa sih kebutuhan impor berdasarkan data produksi dan data konsumsi. Jadi kalau ada selisih antara data produksi dengan konsumsi, pasti selisihnya itu kalau memang konsumsinya lebih tinggi dibandingkan produksi, ya pasti mau tidak mau kita harus impor. Nah itu salah satu perhitungan yang BPS juga membantu, karena pasti sebagian besar datanya berasal dari BPS. Data impor pasti kami sediakan, karena BPS lah yang memang secara resmi menghasilkan data ekspor dan impor. Nah untuk berapa sebenarnya kebutuhan impor ke depan, selain dari kita menggunakan data selisih antara produksi dan konsumsi, tentunya melalui analisis deskriptif, modeling, menggunakan data science, ini salah satu potensi ke depan yang bisa dimanfaatkan. Tentunya sekali lagi, dengan perkembangan teknologi, big data, data science, ini merupakan peluang besar buat kita terus bisa menyediakan data dan proyeksi yang lebih baik. Tentunya ini membantu sekali untuk kita bisa membantu merumuskan kebijakan yang lebih koheren, konsisten, dan lebih relevan dengan kebutuhan zaman. Baik. Yeah. Nah tentunya dengan apa yang disampaikan Bu Winnie tadi sangat menjelaskan ya, dan sangat menjawab ya Bu ya, bahwa seberapa penting big data dan juga data science ini untuk ketahanan pangan Indonesia. Nah selanjutnya Bu Winnie, saya ingin tanya bahwa Kementerian Pertanian dan juga badan-badan nasional lainnya juga memiliki data ya Bu ya tentunya. Yeah. Nah apakah data yang dimiliki oleh BPS saat ini sinkron Bu dengan data yang dimiliki oleh Kementerian Pertanian dan juga badan-badan lain? Iya, untuk data produksi padi dan jagung sudah sinkron, karena memang secara resmi BPS sudah mengeluarkan data KSA padi dan jagung secara resmi. Ini dijadikan referensi utama oleh kementerian lembaga terkait. Jadi sekali lagi, data pangan itu kan tidak hanya dimanfaatkan oleh Kementerian Pertanian, tapi oleh berbagai kementerian terkait seperti Bappenas, terus kemudian juga oleh Bulog, bahkan sekarang Kementerian Dalam Negeri juga membutuhkan data referensi itu untuk mengawal inflasi di daerah. Karena fluktuasi harga pangan ini termasuk ke dalam kategori
volatile food kalau dalam inflasi. Kan inflasi itu dibagi 3 kelompok. Ada core inflation, kemudian volatile food, sama administered prices, atau harga yang diatur pemerintah. Nah, pangan itu masuk ke dalam, sebagian besar pangan masuk ke dalam kelompok volatile food. Ini yang kemudian kita monitor supaya dijaga agar gejolak harga pangan itu bisa kita redam. Nah, pemerintah kan memang memiliki tim pengendali inflasi pusat dan juga tim pengendali inflasi daerah. Nah, ini tim pengendali inflasi ini menggunakan data BPS sebagai referensi karena BPS juga adalah lembaga resmi yang menghasilkan data inflasi. Nah, jadi saya pikir tentunya data pangan terus kami hasilkan untuk kepentingan berbagai stakeholder, dan nantinya data pangan ini juga pasti akan digunakan untuk menghitung inflasi. Inflasi kan menjadi salah satu sasaran pemerintah untuk dikendalikan supaya daya beli masyarakat tetap terjaga. Ya, betul sekali, karena kita tahu betul ya Bu, inflasi ini kadang juga membuat masyarakat Indonesia ini pusing Bu. Iya. Dengan inflasi yang terjadi di Indonesia saat ini. Tapi inflasi di Indonesia sekarang ini termasuk inflasi yang paling terjaga dibandingkan dengan negara lain. Kita dengan terakhir kan rilis BPS menyampaikan inflasi kita year on year di bulan November itu 2,86%. Dan ini dibandingkan negara-negara lain adalah relatif rendah di tengah gejolak ketidakpastian global. Betul. Di tengah tekanan harga-harga yang meningkat, kita sukses sebenarnya mengendalikan inflasi. Efek pandemi juga ya Bu ya? Iya, ada efek lanjutan dari pandemi atau geopolitik yang terjadi di berbagai negara, itu ternyata memberikan tekanan inflasi global, tetapi untuk Indonesia berhasil untuk dikendalikan. Jadi ini satu prestasi sebenarnya yang perlu kita hargai. Cukup berbangga ya kita sahabat liputan6.com dengan prestasi tersebut. Oke, selanjutnya Bu Winnie, apakah ada niat Bu dari BPS untuk membuat big data pangan dengan sehingga hal itu bisa membantu Indonesia menciptakan ketahanan pangan? Jadi tentunya BPS berkomitmen untuk terus memanfaatkan big data dalam rangka kita bisa menghasilkan data statistik yang lebih baik, berkualitas, dan juga lebih bervariasi. Namun demikian tentunya untuk kita mengoptimalkan pemanfaatan big data di BPS ini, kita setidaknya membutuhkan beberapa tahapan atau langkah. Yang pertama adalah pasti kita perlu kajian lebih mendalam. Kita juga akan menyiapkan roadmap ke depan tentang pemanfaatan big data buat pengayaan statistik kita. Nah, yang kedua, infrastruktur. Karena big data itu kan bagaimana kita bisa mengelola big data yang cukup besar, butuh infrastruktur teknologi yang juga tidak murah. Nah, kita harus lengkapi infrastruktur itu. Dan yang ketiga tentunya kita juga perlu berkolaborasi dengan stakeholder terkait. Sumber big data itu banyak, tetapi bagaimana kita BPS juga bisa mengakses sumber big data itu dengan lancar, itu juga salah satu kebutuhan kita. Ya, selanjutnya saya ingin bertanya ke Bu Winnie, apa nih Bu, big data ini apa yang bisa dimanfaatkan oleh BPS untuk membantu pertanian dan juga ketahanan pangan di Indonesia? Ya, pertama kita harus mengoptimalkan big data yang diperoleh dari citra satelit. Kan tadi kita menggunakan remote sensing untuk bisa memperkirakan fase pertumbuhan padi lebih akurat. Nah, tentunya kan teknologi remote sensing ini terus berkembang. Nah, ini pemanfaatan remote sensing atau yang kita sebut dengan citra satelit ini harus terus kita upayakan, dan BPS perlu untuk mempertajam dan meningkatkan metodologi. Karena big data itu akan sangat terkait dengan metodologi pengolahan data, metodologi untuk pengumpulan data, ini menjadi penting. Oleh sebab itu tentunya optimalisasi pemanfaatan big data yang berasal dari citra satelit ini bisa
memberikan sumbangsih kepada kita untuk meningkatkan kebijakan ketahanan pangan. Yang kedua, ada sumber big data lain yang juga bisa dimanfaatkan adalah mobile positioning data. Ini big data lain yang bisa memperkirakan mobilitas dari masyarakat kita. Kalau kita tahu bahwa masyarakat itu banyak berlokasi di suatu tempat, tentunya suplai dari pangan harus kita dekatkan ke tempat di mana masyarakat kita banyak berkumpul, misalnya begitu, untuk mengurangi biaya. Artinya logistik pangan pun harus diarahkan ke tempat-tempat yang banyak masyarakatnya berkumpul atau berlokasi atau tempat tinggal. Nah, ini salah satu sumber big data juga yang kita bisa manfaatkan untuk menurunkan biaya logistik itu, tentunya dengan mendekatkan supply dan demand. Yang ketiga, tentunya ada lagi nih sumber big data yang bisa kita manfaatkan adalah terkait dengan transaksi e-commerce. Kan sekarang masyarakat Indonesia sudah banyak untuk memenuhi konsumsinya dengan membeli melalui pasar online. Nah, di situ kan juga salah satu sumber big data yang bisa kita kumpulkan. Contohnya kita bisa melihat tren masyarakat itu untuk makan lebih banyak makan beras atau sudah beralih menjadi makan ubi atau singkong. Kan itu kan kita bisa lihat juga pola konsumsi dari masyarakat melalui pasar online. Nah, jadi ini big data ini yang kemudian bisa kita kumpulkan, kemudian kita olah menjadi data statistik official, dan ini tentunya data statistik official itulah yang kemudian akan bisa membantu sebagai upaya kita memperkaya kebijakan melalui evidence-based policy making process. Kan kita ingin ke depan Indonesia betul-betul bisa merumuskan kebijakan berbasis fakta dan data. Nah, tugas BPS lah menyediakan data dan fakta. Begitu. Jadi kalau misalkan tiba-tiba diminta datanya, BPS sudah ada ya Bu ya datanya. Oke, nah tadi dari awal saya sudah tanya soal ketahanan pangan dan juga bagaimana upaya Bu dari BPS untuk mendukung big data dan juga data science ini. Kali ini saya ingin tanya soal apa sih Bu hambatan paling berat yang dihadapi oleh BPS dalam membuat data science untuk menciptakan ketahanan pangan? Iya, pertama tentunya talenta yang tersedia untuk data science kan masih terbatas. Talenta digital, talenta ataupun data scientist itu memang masih belum banyak di Indonesia. Nah, ini tugas kita bersama untuk terus mendorong generasi muda untuk bisa belajar maupun menjadi ahli-ahli data science. Karena di luar negeri, data science ini adalah apa yang disebut dengan high demanded, artinya data scientist itu sangat diminati dan merupakan salah satu lapangan pekerjaan yang sedang booming di luar negeri, karena mereka tahu persis betapa pentingnya data untuk kemudian bisa entah merumuskan kebijakan atau melihat peluang pasar bagi perusahaan atau untuk membaca tren ke depan. Nah, tentunya Indonesia pun generasi muda, mari kita dorong bersama-sama untuk bisa menggali dan menjadi data scientist yang handal. Itu yang kita sebut dengan talenta. Yang kedua adalah infrastruktur, tentunya teknologi. Kita juga harus bisa membuka diri terhadap perkembangan teknologi yang terbaru. Jadi siapapun, lembaga manapun termasuk BPS, kita akan terus terbuka dengan perkembangan teknologi. Dan tentunya memang untuk kita update terhadap perkembangan teknologi baru perlu upaya keras dan juga perlu biaya tentunya. Nah, ini kita perlu sama-sama cari solusi untuk bagaimana kita bisa menghadapi tantangan-tantangan ini. Terakhir tentunya pastinya kita butuh infrastruktur digital. Nah, ini infrastruktur ini kan pastinya terus akan dikembangkan. Dan yang paling penting adalah kemauan kita untuk terus memanfaatkan big data, data science bagi kepentingan negara kita untuk yang menjadi lebih baik. Gitu. Oke.
Nah, Bu Winnie, ini saya mau tanya pertanyaan terakhir, Bu. Iya. Tadi Ibu sudah singgung soal ketahanan pangan dan juga data science. Dan barusan tadi di pertanyaan sebelumnya Ibu singgung soal peran anak muda. Iya. Nah, kira-kira Bu, boleh dong Bu disampaikan kepada sahabat liputan6.com dan juga kaum Gen Z ataupun millennials, apa sih Bu yang bisa dilakukan oleh anak muda untuk mendukung pemerintah dalam masalah ketahanan pangan? Tentunya saya ingin berpesan kepada generasi muda, baik generasi milenial maupun generasi Z atau Gen Z. Pertama adalah teruslah mengejar ilmu setinggi-tingginya dan terus mengupdate dengan perkembangan teknologi terkini. Karena perkembangan teknologi di luar sana itu sangat pesat dan generasi muda lah yang kami harapkan untuk bisa terus mempelajari perkembangan teknologi terbaru. Yang kedua, tentunya sumbangsih inovatif dan kreatif dari anak muda ini kami butuhkan. Jadi jangan sungkan-sungkan apabila ada pikiran-pikiran baru ataupun ide-ide baru yang kreatif dan inovatif, tetapi untuk membangun Indonesia, disampaikanlah kepada seluruh jajaran perumus kebijakan di Indonesia. Saya pikir saat ini kami lebih terbuka dan kami mendorong solusi-solusi kreatif, solusi-solusi inovatif dari generasi muda untuk Indonesia yang lebih baik tentunya. Oke, itu tadi sahabat liputan6.com pesan dari Bu Winnie untuk generasi muda. Dan tentunya generasi muda ini ya Bu ya, nantinya ke depan menggantikan posisi Bu Winnie misalnya. Pasti, nanti ke depannya. Iya, dan tanpa inovasi, tanpa kreativitas kita akan tertinggal. Kenapa negara lain itu bisa maju? Karena memang inovasi dan riset dan teknologi itu yang dipegang dan dikuasai. Mari kita menguasai inovasi dan teknologi untuk kita bisa menjadi yang terdepan. Oke Bu Winnie, terima kasih banyak Bu sudah meluangkan waktunya Sama-sama. bersama liputan6.com dalam program Bincang Liputan. Baik, terima kasih. Ya, itu dia tadi sahabat liputan6.com wawancara kami bersama PLT Kepala Badan Pusat Statistik RI, Ibu Amalia Adininggar Widyasanti. Terus saksikan program Bincang Liputan 6. Saya Teddy Trisetyo Berti, mewakili seluruh kru yang bertugas hari ini undur diri dan sampai jumpa.